Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Bapak Bupati Sanggau yang dimuliakan Allah, periode 2009-2014, mudah-mudahan nanti jadi bupati lagi, amin, amin. Insyaallah. Bapak Haji Doni, Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah, nanti ketemu di Mekah, amin. Bapak Doni Hasan, mudah-mudahan mulai. Pak Haji Munir, Masya Allah, guru saya ini lebih tua daripada saya. Beliau Masya Allah Dr. Didi, mudah-mudahan istrinya satu saja, amin, amin. Dr. Harjani, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, amin. Dr. Ade, beliau adalah pengasuh Baitul Quran Kalbar di Sintang. Bunda Dr. Rosi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh ibu-ibu dan anak-anakku semuanya nanti ke Mekah dipimpin oleh Dr. Rosi, amin, amin. Semuanya di sini sama Pak Haji Munir, amin, amin. Saya tidak panjang-panjang, sekarang sudah jam 9.21, mohon izin saya jam 9:25 saja. Waktu Mekah Al-Mukarramah ya, Masya Allah ya. Sekarang di Mekah baru jam 5. Di Mekah baru jam 5. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku bisa kuliah di Mekah, amin. Bisa kuliah di Madinah, amin. Ketika Umar ibnul Khattab kirim surat resmi, tidak punya tanggal. Sebab kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ditulis tahun gajah. Gak punya tanggalan. Bingung. Kelahirannya Nabi Isa 2022. Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya tanggalan, namanya tahun apa? Tahun gajah. Umar berpikir, dikumpulkan pembina, ketua yayasan, Masjid Mujahidin, Masya Allah, dikumpulin. Ayo sekarang kita punya tanggalan apa? Akhirnya Pak Munir langsung angkat tangan. Saya punya usul, kelahirannya Nabi Muhammad SAW adalah tanggal tahun pertama. Hampir semuanya para sahabat, wah ini paling hebat nih. Kelahirannya Nabi Muhammad SAW hebat, sehingga nanti adalah miladianya Nabi Muhammad sama dengan miladianya Isa bin Maryam. Tiba-tiba ada salah satu sahabat, wahai Amirul Mukminin, lahirnya Nabi itu hari Senin, wafatnya hari Senin. Kalau kita ambil dengan kelahirannya Nabi hari Senin, semuanya umat Islam sedunia nangis karena ingat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak diambil. Kalau kita ambil lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin,
Setiap tahun semuanya umat Islam nangis karena ingat wafatnya Nabi. Bilal, muadzin Nabi, setelah Rasul wafat, beliau tidak mau adzan lagi. Tidak mau adzan lagi. Suaranya hilang. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah masih lantang. Tapi kalau sudah menyebutkan wa asyhadu anna Muhammad, nangis hampir pingsan. Akhirnya tidak diambil. Amirul Mukminin masih bertanya-tanya kepada para sahabat, yang enak supaya kita punya tanggalan apa? Kalau begitu kita ambil tahun nubuwah, usia 40 tahun, sehingga kita punya tanggalan tahun nubuwah. Ada sahabat, ya Amirul Mukminin, tahun nubuwah engkau membunuh Nabi Muhammad. Nangis Umar. Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Umar bin Khattab. Tahun ke-6. Umar nangis, jangan tahun nubuwah, jangan nubuwah. Dia ingat, beliau bawa pedang, ingin bunuh Nabi Muhammad. Umar mau kemana? Mau mencari Muhammad. Kamu kok sibuk sih dengan Muhammad? Adikmu Fatimah sudah mengikuti agamanya Muhammad. Marah. Pulang. Di rumahnya sedang membaca Al-Quran tapi masih ditulis di kulit unta. Umar nggak sengaja, langsung pintu digebrak jebol. Adik iparnya sembunyi. Adiknya nangis dengan membawa tulisan Al-Quran. Direbut oleh Umar. Apa yang kamu pegang? Jangan kamu najis, jangan kamu najis. Tetap direbut sampai berdarah-darah. Dibaca, Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Subhanallah, kami nurunkan Al-Quran bukan kamu supaya celaka. Umar langsung pedangnya jatuh. Langsung nangis. Adikku, apa yang harus saya lakukan? Silakan mandi kak, silakan mandi. Langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya mencari, di mana Nabi Muhammad? Tadinya Muhammad, sekarang di mana Nabi Muhammad? Enggak ada yang tahu. Nabi Muhammad berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang sekarang menjadi tempat sa'i. Dicari di sana, ada 39 orang. Rasulullah ada di dalam. Diketok pintunya. Siapa? Saya Umar bin Khattab. Semuanya sembunyi. Hamzah, paman Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku nemui Umar. Iya paman, silakan. Siapa di pintu? Saya Umar bin Khattab. Umar, kamu ingin anakmu menjadi yatim, istrimu menjadi janda? Masya Allah, ditantang oleh Hamzah. Kalau ingin anakmu menjadi yatim, istrimu menjadi janda, silakan masuk. Tidak, saya ingin ketemu Nabi Muhammad. Rasulullah langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman silakan suruh masuk. Ternyata Umar masuk Islam. Baik, nah akhirnya kelahirannya tidak diterima menjadi tahun Islam. Wafatnya tidak diterima untuk tahun Islam. Nubuwah tidak diterima untuk tahun Islam. Akhirnya ada yang usul, bagaimana dengan mulai jayanya Islam, spirit Islam untuk menyongsong, kita jadikan tarikh sejarah yang bisa berbangkit adalah tanggalan kita, takwim kita adalah tahun Hijriyah. Akhirnya disepakati
Dan alhamdulillah sekarang usianya sudah 1444, sama dengan usianya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair, anak-anakku sekalian, nih semuanya para santri, saya panggil Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah ketika Ka'bah tenggelam. Ka'bah itu fi wadin, lembah, ghairi di zar'in, yang tidak ada tanaman tandus, air kumpul banjir. Abdullah bin Zubair nangis pada Allah, ya Allah, aku tidak ridho kalau Ka'bah tidak ada yang tawaf. Beliau tawaf langsung berenang, padahal tidak pernah belajar berenang di Kapuas. Subhanallah, langsung bisa berenang. Abdullah bin Zubair, luar biasa. Lahirnya kapan? Tanggal 1 Hijriah. Ketika lahir, orang-orang Yahudi mengatakan, siapa orang Mekah yang lahir pasti anaknya mati. Pasti anaknya mati. Siapa yang lahir pada tahun ini pasti anaknya mati. Ternyata Abdullah bin Zubair hidup dan sehat. Akhirnya Abu Bakar demo di Medina. Jadi demo itu tidak bid'ah. Subhanallah. Demo. Kadzabal Yahud, Yahudi bohong. Alhamdulillah, anakku, cucuku Abdullah bin Zubair, Allah berikan selamat dan hidup. Kadzabal Yahud. Ini sedikit kisah masalah tahun Hijriah. Yang tadi semangatnya luar biasa. Mengapa kita, coba semuanya dibantu saya. Januari bulan berapa? Coba semuanya, Januari bulan berapa? Agustus bulan berapa? Desember berapa? Ramadan? Enggak ada ya. Mengapa? Karena gajiannya tanggal miladiyah. Mudah-mudahan insya Allah mulai tahun ini di Masjid Mujahidin ya, gajinya adalah dari tanggal 1 Muharram. Amin. Dan gajinya jangan banyak-banyak. Semuanya mudah-mudahan jamaahnya dikasih gaji per bulan, tolong 100 juta. Amin. Jamaahnya. Amin. Baik, ini tentang semangat Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u, dengarkan baik-baik, wakilu, tolong renungkan. Inna lillahi ibadan, Allah mempunyai hamba, laisu bi anbiya, bukan nabi, wala syuhada, bukan orang mati syahid, yaghbituhumun nabiyun, para nabi semuanya kepingin, terkagum-kagum, wasyuhada, semuanya terkagum-kagum, min kurbihim ilallah, karena mereka dekatnya dengan Allah, tunsabulahum manabir min nur, dibikinkan mimbar seperti ini dari cahaya. Dibikinkan mimbar, coba lihat nih mimbar dari cahaya. Dibikinkan kursi dari cahaya. Siyabuhum min nur, pakaiannya bercahaya. Tiba-tiba ada orang Badui bertanya, sibhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka yang dekat dengan Allah? Dibangunkan mimbar, kursi, pakaian dari cahaya, siapa mereka? Rasul menjawab, ketika ditanya begitu Rasul wajahnya bersinar. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasul kalau sudah ketawa tidak bisa di video, tidak bisa difoto. Matahari tidak ada bayangan, lampu kalah dengan cahaya sinar wajah Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi senyum, subhanallah. Dan banyak para sahabat yang tidak bisa melihat wajahnya, melihatnya di dada. Mengapa? Karena melihat wajahnya, Masya Allah, silau. Dan siapa yang mimpi ketemu Nabi, itulah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah mimpi ketemu Nabi,
Siapa yang pernah mimpi ketemu Nabi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Setan tidak bisa menjelma seperti aku. Nabi wajahnya bersinar. Siapa ya Rasulullah, terangkan pada kami. Jawabannya senang sekali. Hum min qabail syatta. Mereka dari berbagai suku. Dari suku Dayak, suku Melayu. Suku apa lagi sini, Pak? Apa? Waduh, nggak tahu saya. Mudah-mudahan saya menjadi suku Dayak, suku Cina. Amin, amin. Subhanallah. Dari berbagai suku. Mereka kumpul, dibikinkan oleh Allah mimbar dari cahaya. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya insya Allah yang hadir hari ini semuanya dibikinkan oleh Allah mimbar dari cahaya. Amin. Di sekeliling aras. Di sekeliling aras. Aras itu makhluk yang paling besar. Ustadz kita sedang sakit. Siapa yang mendoakan dengan doa ini coba? As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ya, Tuhan aras yang besar, semoga menyembuhkanmu 7 kali, insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi. Siapapun di antara kita, kalau ada keluarganya yang sakit, kalau ada anaknya yang sakit, orang tuanya yang sakit, ustadznya yang sakit, kiai yang sakit, muridnya sakit, dibacakan 7 kali. Rasulullah bersabda, insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, kita doakan yang sakit semuanya kita doakan. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yasfiyahum. 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 Insyaallah ustadz kita Allah sembuhkan. Amin. Saudara kita yang sakit, insyaallah Allah sembuhkan. Amin. Begitu juga minta doa pewakif Baitul Qurannya di Sintang sedang sakit. Ibu-ibu usianya masih muda, 65 tahun. Beliau jatuh di lantai. Ternyata besok insya Allah dioperasi, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin, amin. Sekarang berada di Pontianak, besok insya Allah akan dioperasi hari Senin. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah ditanya, Rasul menjawabnya, mereka adalah dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Namun, nah ini namunnya, al-mutahabbuna fillah, mereka kumpul karena cinta kepada Allah. Setiap minggu pertama kumpul di Mujahidin. Mereka inilah yang akan dibangunkan mimbar dari cahaya. Pertama, al-mutahabbuna fillah. Wal mutajalisuna fillah, mereka yang kumpul di majelis taklim. Wal mutazawiruna fillah, yang ziarah sajadah fajar. Al mutazawiruna fillah, al mutazawir yang ziarah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Inilah mereka yang dibangunkan mimbar di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semuanya terkagum-kagum, orang mati syahid terkagum-kagum. Ya Allah, itu siapa ya Allah? Ternyata al-mutahabbuna fillah. Orang yang saling mencintai. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan seluruh muslim yang ada di Kalbar bisa menjadi satu. Amin. Pusat komandonya adalah Al-Mujahidin. Amin. Masjid Raya Mujahidin ini. Kita semuanya bersatu padu untuk mencari ridha Allah. Bukan ingin menjadi kekuasaan, bukan. Bukan ingin jadi presiden, bukan. Bukan jadi menteri, bukan. Gubernur, bukan. Wali kota, bukan. Tapi hanya ingin sujud kepada Allah. Inilah kita semuanya hadir hari ini.
Dengan spirit bagaimana awal 1444 kita semangat untuk bersatu padu menjadikan NKRI yang berdasarkan dengan Pancasila semuanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini senang sekali al-mutahabbuna fillah. Jika Allah cinta kepada Bapak Haji Munir, dipanggil malaikat Jibril. Jika Allah cinta kepada Ibu Hajah Dr. Rosi, panggil malaikat Jibril. Jika Allah cinta kepada seluruh pembina, pengawas, pengurus di Al-Mujahidin, panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, labbaika ya Rabb. Aku cinta kepada Haji Munir. Aku cinta kepada hambaku Dr. Rosi. Aku cinta kepada pengurus-pengurus yang ada di Al-Mujahidin. Fahibhum, cintai dia. Fanada Jibril fis sama, ya ahlas sama, wahai seluruh miliaran malaikat yang ada di langit, innallaha yuhibbu Haji Munir, innallaha yuhibbu Haji Rosi, fahibbuhum, cintai mereka seluruhnya. Fayuhibbu ahlus sama, malaikat yang jumlahnya miliaran mencintai yang disebutkan oleh Allah. Fayudha'u lahu fil ardi qabulan, di masyarakatnya diterima. Inilah yang menjadikan tidak ada yang bisa mendatangkan jamaah ke Masjid Mujahidin, ini tidak bisa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tidak bisa merdeka kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bangga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita doakan Provinsi Kalimantan Barat akanlah provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimantan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya umat Islam segera bisa pergi ke Mekah. Amin. Tidak bisa pergi ke Mekah kecuali dengan rahmat Allah. Saya mohon izin semuanya, ayo kita mengajukan proposal pada Allah. Karena sampai hari ini dibatasi oleh pemerintah Saudi, usia 65 ke atas tidak bisa haji. Betul? Sekarang kita mengajukan proposal. Sebagaimana Nabi Musa mengajukan proposal. Anak-anak sekalian, silakan mengajukan proposal pada Allah. Nabi Musa mengajukan proposal pada Allah, ya Allah, lidah saya cadel, lisan saya tidak bisa fasih, kakak saya Harun lebih fasih daripada saya. Aku mohon ya Allah, angkat kakak saya menjadi nabi. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadikan kakak saya menjadi nabi ya Allah. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita mengajukan, mudah-mudahan umroh haji tidak ada batasan umur. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan ini spirit Hijriah 1444, mari mulai dari Masjid Raya Mujahidin ini kita berdoa, mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Barat dijadikan ekonominya maju nomor 1 di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan melebihi Brunei. Melebihi Brunei. Kurang kenceng. Brunei ada di Kalimantan juga. Mudah-mudahan Kalimantan Barat melebihi Brunei. Amin. Melebihi Malaysia. Amin. Nanti caranya bagaimana akan saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita mudah-mudahan hafal Quran 30 juz. Dan nanti bisa kuliah di Makkah Al-Mukarramah. Bisa kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Coba saya minta satu alumni dari Madinah berdiri. Alumni Madinah berdiri, silakan. Silakan berdiri. Mana-mana? Oh tuh, Masya Allah. Sini, Masya Allah. Mudah-mudahan saya jadi menantunya. Amin, amin. Masya Allah. Ini dari Madinah Al-Munawwarah, Dr. Harjani. Ya, ini guru saya, Masya Allah. Beliau adalah guru yang paling kami sayangi. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Ini adalah dari Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan beliau ini akan menjadi
Dewan Syariah seumur hidup di Masjid Raya Mujahidin, amin, amin. Dan nanti akan menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, amin. Masya Allah. Dan jadi Menteri Agama, amin, amin. Ini dari Madinah Al-Munawwarah. Dari Madinah Al-Munawwarah, Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi. Ternyata ada contohnya di sini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya. Coba anaknya yang hafal Quran 30 juz, maju ke depan. Maju ke depan. Silakan, silakan. Nih kelas 5 SD sudah hafal Quran 30 juz. Silakan nak, silakan. Nih, silakan nak. Masya Allah. Waktu kelas 5 SD sudah hafal Quran 30 juz. Putranya Bapak Menteri Agama yang akan datang. Amin, amin. Nih, hafal Quran 30 juz. Putranya Dr. Harjani. Siapa namanya? Yusuf. Masya Allah. Nih, mudah-mudahan saya jadi iparnya. Amin, amin. Subhanallah. Makasih, makasih. Alhamdulillah. Ini saya bercanda Bu, mengapa? Tadi pagi saya sampaikan di Masjid Al-Ihsan, siapa yang ketawanya lebar, itulah hamba Allah yang paling utama. Saya ulangi lagi, tadi pagi ya Pak Haji Munir ya. Inna min khiyari ummati, umatku yang terbaik. Qauman, kelompok majelis taklim, kelompok sajadah fajar, kelompok masjid-masjid dimanapun berada, yadhakuna jahron, kalau ketawa dia itu keras suaranya dan lebar. Mengapa? Min saati rahmatillah, karena dia yakin rahmat Allah adalah meliputi segala sesuatu. Tolong bayangkan, orang yang banyak uang, ingin bersenang-senang, mereka malam datang ke dunia malam. Senang-senang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang ingin senang, mereka minum minuman yang memabukkan, ingin bersenang-senang tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ingin senang-senang ternyata korupsi, mencuri harta rakyat. Itulah mereka senang-senang supaya uangnya banyak, tapi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah benci dan murka kepada mereka yang ketawa senang-senang seperti itu. Tapi kalau ada hambanya datang di majelis taklim, yakin rahmat Allah adalah luas. Dan insya Allah semuanya didoakan punya kebun minimal 10 hektar. Amin, amin, amin. Pak Haji Munir saya doakan mempunyai 150 hektar. Amin. Dan mempunyai mudah-mudahan punya duran balai 100 hektar. Amin. Tadi malam jam 12 saya makan duran balai, Masya Allah. Di wilayahnya Bapak Bupati. Nah, ini Masya Allah. Wilayahnya Bapak Bupati, saya makannya di masjid di Sosok Pak. Masya Allah, tahu Sosok mana-mana. Alhamdulillah di puncak Kapuas tadi malam saya berhenti di sana. Semuanya senang. Mengapa? Malah Allah tidak suka kalau ada hambanya yang nangis. Tidak suka kalau ada hambanya yang galau karena punya hutang. Tidak suka kalau keluarganya berantakan kemudian dia galau. Man asbaha hazinan ala dunya. Siapa yang galau, sedih urusan hutang. Siapa yang urusan bisnisnya hancur, dia sedih. Berantakan keluarganya, dia sedih. Asbaha sakhitan Allah, berarti dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekarang saya doakan semuanya menjadi hamba Allah yang diridhoi. Amin. Caranya tolong senyumnya dengan lebar. Amin, amin. Ayo, semuanya senyum, senyum, Masya Allah. Senyum Bu, senyum, Masya Allah. Yang lebar, yang lebar, yang lebar. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita bermaksiat, tapi karena rahmat Allah wasiat kulli syai'. Baik. Senang apa tidak? Kelas 5 SD sudah hafal Quran 30 juz. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Dr. Harjani, mudah-mudahan istrinya satu saja. Amin, amin. Amin, amin, Masya Allah. Masya Allah. Tolong Bu, doakan satunya saja, Masya Allah. Mudah-mudahan satu ya, satu di Pontianak. Amin, subhanallah. Bukan. Cukup, satu saja. Enggak apa-apa, saya bercanda Bu, bercanda. Biasa kalau banyak petir, enggak ada hujan. Amin. Pertama, tolong diamini semuanya
dengan spirit tahun baru Hijriah ini semuanya mudah-mudahan bisa sujud di depan Ka'bah. Amin. Caranya bagaimana? Tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Saya ulangi lagi. Siapa yang kepingin pergi haji ke Mekah, tolong tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Siapa yang kepingin apal Quran 30 juz, tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Siapa yang kepingin hidup nggak punya hutang, tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Siapa yang kepingin punya rumah yang bagus, yang berkah, minimal tanahnya 2000 meter di Pontianak. Amin, amin. Di jalan utamanya apa di sini? Ahmad Yani. Mudah-mudahan punya di Jalan Ahmad Yani 2000 meter. Amin. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Ini adalah kiat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tamu Allah yang berbahagia, ibu-ibu, saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan tahun ini bisa pergi ke Mekah, Bu. Amin. Anak-anakku yang perempuan saya doakan bisa pergi ke Mekah. Amin. Anak-anak kita bisa hafal Quran 30 juz. Tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Baik, saya uraikan sekarang. Catat 3 ini. Anak-anakku semuanya. Sebentar. Sabar, Bu. Masya Allah. Sabar. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Mekah, Bu. Amin. Ada ustadz di Jakarta punya hutang 2 miliar. Dia sedih, bingung, datang kepada Kiai Haji Syafi'i Hazami. Pak Kiai, ada apa? Saya punya hutang 2 miliar. Pak Kiainya bilang, ambil sajadah. Bingung ustadznya. Kalau pengusaha uangnya banyak, tapi kadang-kadang hutangnya banyak. Tapi kalau ustadz punya hutang 2 miliar, bingung gitu. Saya punya hutang 2 juta saja bingung. Ini 2 miliar. Dia datang kepada Pak Kiai Syafi'i Hazami. Jangan sekarang, nanti setelah ini tolong dilihat di Google. Fotonya Kiai Haji Syafi'i Hazami. Pak Kiai Haji Syafi'i Hazami mengatakan, tolong ambil sajadah. Untuk apa Pak Kiai? Tolong sholat tahajud. Sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul Masyriqi. Bersama-sama, bersama. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul Masyriqi, Allah itu Tuhan timur. Wal Maghribi, Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Bahasa Al-Qur'annya wakil, Pak. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang bayar hutang 2 miliar bukan kamu, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, tapi Allah yang bayar. Jadikan Allah wakil kita yang bayarkan hutang. Masya Allah, 2 bulan beliau usaha, ikhtiar, tahajud, berdoa, 2 bulan bisa bayar 2 miliar. Kuncinya tahajud. Siapa yang kepingin anaknya hafal Quran 30 juz, tolong kita sholat tahajud. Kalau kita tanya kepada Dr. Harjani, 7 tahun yang lalu saya bertanya, beliau belum tinggal di sini, labbaik belum ada. Masya Allah, anak-anaknya jam 3 sudah diajak bangun. Ada pesantren di Jombang, Pak, namanya Hamalatul Quran. Santrinya belum banyak, baru 1.500. Jam 3 malam, Pak Kiainya bangun, bunyainya bangun, gurunya bangun, musyrif-musyrifahnya bangun, semua santri bangun. Dan wajib mereka untuk tahajud membaca Al-Quran setengah juz setiap malam. Tahajud. Namanya Hamalatul Quran. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Gaya kiainya kayak Gus Baha. Gaya kiainya kayak Gus Baha. Tapi luar biasa, hafal Quran 30 juz. Santrinya 6 bulan sudah hafal 30 juz dan mungkin. Caranya harus dapat ilmu laduni. Ayo, apa ilmu laduni? Ini bahasa Jawa, Pak.
ilatnya harus muni. Subhanallah, lidahnya harus bicara. Coba terjemahkan Dokter Didit Laduni, ilate kudu muni. Lidahnya harus berbunyi membaca Al-Quran setengah juz setiap malam, jam 3. Dah, saya doakan mudah-mudahan anak kita hafal Quran 30 juz, amin. Caranya, orang tuanya sholat tahajud, serahkan kepada Allah. Anak-anakku sekalian, ini Ummul Qura. Ummul Qura itu kampus, nak. Berbeda dengan Dr. Arjani. Ummul Qura adalah Bapak Menteri Profesor Sayyid Akil Munawar. Beliau di Ummul Qura. Kampusnya, ini kampus jarak seperempat jam jalan kaki adalah Arafah, tempat wukuf jamaah haji. Masya Allah, alangkah bahagianya Bu. Kalau kita haji, bapak-bapak kita haji dijemput oleh anak kita. Anak kita langsung datang ke Arafah. Karena kampusnya hanya seperempat jam jalan kaki. Sudah kelihatan. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan anak kita bisa kuliah di Ummul Qura Mekah, amin. Bisa kuliah di Madinah Al-Munawwarah, amin. Di Madinah Al-Munawwarah setiap habis asar, disediakan bis. Berapa bis yang untuk ke masjid? Kurang lebih ada 100 bis. Setelah asar, nanti habis isya dijemput. Masya Allah, di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Tolong orang tuanya tahajud. Saya doakan mudah-mudahan bisnisnya semuanya berkah, amin. Minimal per hari, minimal 15 juta bersih, amin. Caranya? Tahajud. Surat Al-Muzammil ayat 9. 2, nah ini pertanyaan Ibu. Doanya Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Menurut logika manusia pasti mati. Sampai Allah berfirman, seandainya Yunus tidak bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, langsung diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman, surat Al-Anbiya 87. Catat Bu, surat Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya 87. Wa kadzalika nunjil mu'minin, siapapun orang mukmin yang berdoa dengan doa ini pasti cita-citanya dikabulkan. Kalau ada problem pasti diselamatkan. Kalau ada masalah diberikan jalan keluar. Tolong membaca doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, Masya Allah. Ini Pak, meja. Ketika saya ke Gorontalo, ada ikan hiu, mulutnya 60 cm. Saya merinding, hanya ingat Nabi Yunus. Dan ikannya bisa ditepuk-tepuk. Kita di perahu, kita tepuk-tepuk itu tidak puas. Saya bertanya kepada tukang perahunya, kok besar sekali Pak? Dia menjawab, ini yang kecil Pak Ustadz. Yang besar itu ada yang sampai 20 meter badannya. Saya hanya ingat Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ibu-ibu ditelan ikan. Ditelan ikan 3 hari 3 malam. Seandainya tidak bertasbih, maka dia mati dan akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Lala bisa fi batnihi ila yub'atsun. Tapi karena beliau membaca doa, alhamdulillah Allah selamatkan. Surat Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya 87. Coba bersama-sama. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadz zalimin. Ada jamaah haji sudah sepuh pulang dari Arafah karena tidak berani banyak minum, badannya banyak keluar keringat, ternyata beliau sakit. Setelah wukuf dibawa ke rumah sakit Mina. Di rumah sakit Mina. Oleh dokter kita biasanya diinfus kurang lebih 4 jam. Karena mau sholat maghrib dan sholat isya, dokternya pulang sebentar. 1 jam ternyata jamaah haji tadi itu sudah sembuh. Dokternya kiranya 4 jam. 2 jam berikutnya dicari ke sana, ternyata disuruh nunggu di ruang tunggu, dia keluar rumah sakit melihat 4 juta jamaah, bingung dia. Keluar, gak bisa balik, akhirnya hilang. Hilang Pak, usianya sudah 70, hilang. Bahasa Indonesia tidak bisa, bisanya bahasa daerah. Dokternya nangis, jamaahnya nangis, keluarga di Indonesia diberitahu, mohon maaf, keluarganya Pak Haji ini Bapak hilang, nangis semuanya. Akhirnya habis subuh, kita duduk di bawah tenda di Mina, kita membaca doa Nabi Yunus. Sudah menurut kita Bapak itu meninggal dunia, hilang, meninggal dunia. Ternyata jam 10 diantar oleh polisi. Beliau sambil senyum-senyum, di mana tenda saya? Di mana tenda saya? Pakai bahasanya bukan bahasa Indonesia. Semuanya jamaah, alhamdulillah dirangkul. Gara-gara baca doa Nabi Yunus, alhamdulillah dia bisa diantar pulang lagi. Doa Nabi Yunus. Dan ini bisa dirasakan oleh siapapun. Siapapun jamaah sekalian, kalau kita membaca doa Nabi Yunus, Masya Allah, Allah akan selamatkan kita dan cita-citanya akan berhasil. Itu yang kedua. Tahajud doa Nabi Yunus. Tahajud surat apa tadi? Al-Muzammil ayat 9. Doa Nabi Yunus surat Al-Anbiya 87. Yang ketiga, ini yang terakhir. Tolong anak-anakku semuanya, mulai hari ini Bapak Ibu tolong kita sedekah. Sekalipun hanya 2.000 rupiah. Nih, saya nggak banyak-banyak, 2.000 rupiah. Ditingkatkan menjadi 5.000 silahkan, 10.000 silahkan. Seandainya hanya 2.000 anak-anakku sekalian, ini para santri, saya tahu para santri. Tolong nak, kalau ada uang sakunya umpamanya 5.000, tolong jajannya 3.000, yang 2.000 untuk sedekah. Kalau uang sakunya 10.000, tolong yang 8 silahkan untuk beli sesuatu, yang 2.000 tolong sedekah. Siapa yang sedekah, seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bersama-sama. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang sedekah, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, seluruh urusannya aku berikan kemudahan. Coba bayangkan, pada waktu itu beliau uang tidak banyak, tapi bisa mengalahkan orang yang uangnya banyak, bisa menjadi bupati. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Kita doakan mudah-mudahan menjadi gubernur. Amin, amin. Subhanallah. Usianya masih muda. 70 berapa? 78, Masya Allah. Kalau saya balik 87, Masya Allah. Kalau 71 berarti 17. Masya Allah, luar biasa. Caranya bagaimana? Tolong anak-anakku semuanya, Bapak, tolong sedekah. Ada orang Cirebon, usianya 60 Bu. Maaf, suami udah meninggal dunia. Anak-anaknya sudah selesai sekolah. Dia senang, alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah selesai sekolahnya. Tinggal saya, ya Allah izinkan saya bisa pergi haji. Nabung Pak, uangnya ditabung, usia 60 tahun belum bisa pergi. Ini waktu 24 tahun yang lalu, bukan sekarang. Siapa yang punya uang langsung bisa berangkat. Ternyata pada satu hari bilang sama ART-nya, sama pembantunya, Mbak, saya mau ke bank,
nanti mampir ke panti asuhan. Kalau ada tamu beritahu ya. Ternyata jam 11 anaknya datang. Tanya sama pembantu di rumah, ibu ada? Ibu katanya ke bank, nanti mampir ke panti asuhan. Di bank ngambil uang nggak banyak, hanya 1 juta. Ngambil 1 juta jamaah sekalian, dibagikan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang ada di panti. Sampai jam 2 baru pulang. Anaknya nunggu 1 jam belum datang. Mbak, saya mau nitip surat saja ya, sama nitip amplop. Masya Allah, nanti kasihan ibu. Jam 2 ibunya datang, dikasih surat dari anaknya, dan dikasih amplop. Ibunya menjerit, nangis, sujud syukur. Ternyata uang di amplop nilainya 50 juta, dan pada waktu itu haji di bawah 30. Akhirnya bisa berangkat haji gara-gara dia sodako 1 juta. Masya Allah, ini tolong yakin Bu, siapapun saya doakan mudah-mudahan anak kita punya rumah sendiri, amin, amin. Dokter, putra putrinya berapa? Anak berapa? Anaknya 5, saya doakan tambah 6 lagi, amin, amin, amin. Masya Allah. Kalau anak saya Bu, maaf baru 9. Anak saya baru 9, doakan mudah-mudahan nambah lagi, amin, amin. Cucu baru mau 20 Bu, Masya Allah ya. 20, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan ini rahasia, jangan bilang-bilang orang ya. Tanggal 31 Maret istri saya dipanggil oleh Allah. Doakan mudah-mudahan sekarang berada di taman surga. Amin, amin, amin. Dan saya mudah-mudahan jadi orang Pontianak. Amin, amin, amin. Kita bercanda Pak, bercanda. Masya Allah. Mudah-mudahan saya jadi menantunya Pak Bupati. Amin, amin, amin. Jamaah sekalian, dalam surat At-Tolak ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang rizkinya sempit, mau bikin rumah, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya sedikit enggak cukup, mau beli mobil baru, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa ingin umroh keluarga, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Surat At-Tolak ayat 7. Anak sekalian, surat At-Tolak ayat 7. Ibu-ibu, surat apa? Surat apa? At-Tolak ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya sempit, mau bikin rumah, uangnya enggak cukup, tolong jangan kredit. Siapa yang ingin punya mobil, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Siapa yang mau bikin pesantren, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Siapa yang bangun masjid, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Bagaimana caranya? Kata Allah, fal yunfik, hendaknya dia infak. Jadi kalau kita uangnya enggak cukup, mana disuruh infak? Kalau sudah infak, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, yang susah menjadi mudah. Oleh karena itu saya minta doa. Pesantren saya baru 25. Silahkan dilihat Baitul Quran. Silahkan Bu, Baitul Quran Depok di rumah saya. Baitul Quran Sragen, Baitul Quran Cirata, Baitul Quran sekarang baru ada dari mulai NTT Kupang sampai Simalungun Sumatera Utara. Alhamdulillah di Sintang mulai. Mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan di Kalimantan Barat minimal ada 5. Amin, amin. Di Riau sekarang baru 5. Di Riau baru 5. Baitul Quran, namanya semuanya Baitul Quran. Caranya bagaimana? Tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Saya ulang lagi, caranya mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji, amin. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Mudah-mudahan punya rumah sendiri-sendiri, amin. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Mudah-mudahan kita mempunyai pesantren yang besar, amin. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus. Yang sudah waktunya nikah belum dapat jodoh, caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Pak Kiai bagaimana?
Alhamdulillah saya sudah nikah. Alhamdulillah. Nggak jadi orang Pontianak. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Pak Kiai, alhamdulillah, mohon maaf. Saya takutnya nanti diambil menantu, makanya saya umumkan. Saya sudah Pak, sudah nikah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak Didik sudah nawarin saya tadi pagi. Subhanallah. Nggak apa-apa, ini bercanda. Kata Allah, kalau senyum ini adalah hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Oleh karena itu, tolong Pak Bupati, jangan diambil menantu saya. Jangan. Kalau dipaksa sih, boleh-boleh juga. Bercanda Bu ya, bercanda. Baik, kita berdoa mudah-mudahan punya mobil yang baru. Yang kencang, mudah-mudahan punya mobil yang baru. Caranya, tahajud doa Nabi Yunus. Mudah-mudahan punya menantu yang soleh soleha. Caranya, tahajud doa Nabi Yunus sedekah. Mudah-mudahan bisa pergi haji. Caranya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu